Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Lensa Trading semua. Apa kabarnya? Semoga baik-baik saja ya. Karena sekarang cuaca lagi kurang baik nih. Semoga dapat jaga kesehatan semuanya. Bertemu kembali dengan saya Yogi Fauzan Zulkarnain di acara Morning Talk pagi ini yang akan membahas review market menjelang adanya nanti data penting, yaitu pengangguran ya, tingkat pengangguran USD. Nah, selanjutnya tidak lupa kita panjatkan dulu puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmatnya lah kita dapat berkumpul pagi ini bersama-sama di Zoom meeting ini untuk melihat bagaimana pergerakan market di hari ini ya. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada manajemen Lensa Trading yang telah menyiapkan acara ini sehingga acara ini dapat terlaksana, dan terima kasih juga kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir di Zoom meeting kita hari ini. Dan saya ingatkan kembali, semua yang saya sampaikan di sini adalah referensi dan hanya sebatas analisa dari saya pribadi, bukan sebagai rekomendasi entry posisi. Untuk entry posisi dapat disesuaikan dengan cara trading dan risk management atau manajemen money dari masing-masing. Oke, untuk sekarang kita lihat dulu untuk fundamental di hari ini. Saya izin share screen. Oke, sebentar saya lagi izin untuk share screen ya. Nah, sudah masuk ya share screen-nya. Kita lihat ini untuk hari ini di hari Rabu tanggal 22 November ya. Tadi malam ada rapat FOMC, namun yang saya lihat pergerakannya tidak terlalu signifikan ya untuk FOMC tadi malam, karena yang signifikan itu biasanya rapat FOMC yang dibarengi dengan pengumuman rilis suku bunga ya, itu yang biasanya lebih signifikan. Kalau ini kan hanya hasil rapat FOMC aja ya, bukan yang dibarengi dengan rilis suku bunga. Jadi cukup biasa saja, tidak signifikan untuk pergerakannya. Kemudian ada stok minyak mentah, itu tadi subuh ya, jam 4.30 WIB. Nah, untuk selanjutnya kita coba lihat. Oke. Ini di jam 5 nanti ada dari GBP ya, dari Inggris, pernyataan proyeksi musim gugur ini lebih ke kebijakan ekonomi sepertinya di musim gugur dari Inggris itu sendiri ya. Nanti bisa dilihat hasilnya. Karena untuk ini tidak ada previous atau forecast-nya ya. Jadi kita langsung melihat hasilnya nanti di jam 17.00 WIB. Terus selanjutnya, nah ini di jam 20.30 ada beberapa berita penting juga dari USD. Pemesanan barang tahan lama atau durable goods ya, kalau yang biasa memakai dari bahasa Inggris ya, untuk fundamentalnya ini durable goods itu dari forecastnya dari previousnya 0,5% dan forecastnya 0,1%. Mohon maaf. Jadi untuk forecastnya itu menurun ya dari previousnya. Nanti kita lihat aktualnya seperti apa, dan kalau lebih kecil dari forecastnya nanti kemungkinan akan melemahkan USD, dan kalau lebih besar dari forecastnya nanti akan menguatkan untuk USD itu sendiri. Terus ada ya, ini juga sama ya, ini yang month-up-nya, ini yang intinya, dan ini yang bisa ya, yang biasanya. Dan nah ini yang kita harus garis bawahi juga, di hari ini ada fundamental penting, yaitu klaim pengangguran awal atau initial jobless claim ya. Nah, initial jobless claim ini sendiri adalah data yang mengukur tingkat pengangguran di Amerika sana. Jadi pengangguran itu sangat berpengaruh penting untuk kita menilai ekonomi suatu negara ya, karena
Semakin kecil pengangguran, maka akan semakin bagus ekonominya. Nah, kalau kita lihat di previousnya itu 231.000 ya untuk penganggurannya, dan untuk di forecastnya 225.000. Karena saya sebutnya ini sebagai data buruk ya, karena data tidak baik lah ya, karena yang diukur adalah tingkat pengangguran, sesuatu yang tidak baik. Nah, sesuatu yang tidak baik, semakin kecil angkanya, maka akan semakin baik, akan menguatkan USD. Nah, jika sesuai dengan forecast, ini forecastnya lebih kecil dibanding dengan previousnya, maka akan menguatkan USD. Kalau sesuai dengan forecastnya, jadi nanti kita jam 20.30 WIB, kita harus lihat angka rilisnya berapa ya, karena di forecastnya 225 itu juga sudah lebih kecil dari previousnya. Nah, dari hasil ini, dari forecastnya ya, dari durable goods-nya itu melemah, tapi dari initial jobless claim-nya atau klaim pengangguran awalnya itu menguatkan USD, good for USD. Jadi ada kemungkinan hasil news nanti akan mix. Nah, kalau hasil news mix begitu, nanti kita akan lihat mana yang lebih kuat pengaruhnya dan bagaimana sentimen marketnya. Kecuali kalau nanti hasilnya sama, misalnya good for US semua, itu akan lebih gampang lagi atau lebih enak lagi kita melihat untuk newsnya. Oke, nah terus, nah ini jam 22.30 WIB atau setengah 11 malam, nanti ada inventory minyak mentah. Di sini hanya ada previousnya saja di 3,592 juta ya. Cuman untuk forecastnya tidak ada, dan aktualnya nanti kita dapat lihat di jam setengah 11 malam itu ya. Sepertinya untuk news atau fundamentalnya yang berpengaruh di hari ini hanya itu, dan yang perlu saya garis bawahi ya tadi yang durable goods, initial jobless claim. Nah, itu yang paling penting ya nanti di jam 20.30 WIB. Jadi jam 20.30 WIB mungkin nanti juga akan kita infokan di grup untuk hasilnya ya, di grup atau di channel. Nah, untuk Bapak Ibu atau sobat lensa semua yang belum join di grupnya atau di channelnya, nanti Bapak Ibu bisa kontak ke admin kita. Di kolom chat juga sudah ada ya admin kita, nanti bisa kontak di situ atau bisa kontak ke yang mengundang Bapak Ibu semua ke Zoom meeting kita hari ini. Jadi nanti info lebih lengkapnya akan kita share di channel dan di grup ya. Oke, saya langsung masuk saja ke teknikal ya, ke chart. Ini kita buka dulu untuk di gold ya. Di gold kita coba lihat untuk daily-nya. Nah, untuk daily-nya sekarang hari Rabu ya. Di hari Selasa kemarin terjadi kenaikan yang cukup signifikan ya untuk di gold. Volume buyer sangat besar sepertinya dibandingkan dengan seller, makanya terjadi kenaikan yang lumayan signifikan. Tapi sekali lagi, ini gold ini tidak mampu menembus di 2000, masih sangat sulit menembus di 2000 ya. Walaupun ini sudah menembus, tapi akhirnya kembali lagi dan menutup candlenya itu di sekitar 1998,27. Jadi untuk saat ini untuk gold masih sangat sulit menembus di angka 2000 ya. Menurut saya pribadi angka 2000 itu termasuk angka yang krusial ya di gold, karena angka itu biasanya tertembus jika ada sesuatu yang sangat krusial juga yang terjadi. Semisal waktu itu kita ada pandemi atau kejadian perang. Nah, biasanya itu yang dapat menembus ke 2000 untuk nilai atau harga goldnya. Setelah itu kemungkinan kembali akan turun, karena range gold itu sebenarnya ya di sekitar 1900 sampai 1800 lah, di situ masih range gold untuk saat ini ya. Jadi kalau untuk sudah sampai ke 2000 itu kemungkinan akan kembali lagi dan masih sulit untuk menembus angka di 2000 untuk saat ini. Nah,
Seperti kita lihat ini pun kemarin tutup candle di 1998 ya, 1998,27, dan untuk hari ini sampai saat ini masih didominasi oleh seller. Kita lihat candlenya masih merah ya, masih turun. Kita coba lihat di H1. Nah, kenapa sekarang turun? Karena dengan indikator yang smart money concept itu ya, yang sering saya gunakan juga, Coach Rino dan Scott Deden gunakan juga, itu gold tuh sudah berada di area supply-nya. Nah, supply-nya itu di mana? Ini di area, sebentar biar saya tandain ya. Untuk supply gold saat ini, mohon maaf, sebentar. Nah, ini ya untuk area supply-nya. Dan belum bisa menembus, dan ini pun sudah terjadi atau sudah dari Oktober ya. Nah, Oktober itu tidak dapat menembus di supply ini, selalu berbalik di supply ini, dan kemungkinan untuk sekarang pun akan eh, berbalik dulu ya, akan turun dulu ini untuk gold kalau saya lihat. Nah, supply-nya kita coba tulis untuk koordinatnya. Sebentar, saya tulis koordinat supply-nya dulu. Oke. Nah, untuk supply-nya berarti ada di 2002,16 sampai 2006,54. Itu area, kalau saya bilang bisa dibilang supply kuat ya, karena beberapa kali tidak menembus itu dan memantul di area tersebut. Nah, untuk sekarang sebenarnya ini area yang sudah lama terbentuk juga ya. Jadi ini sebenarnya bukan area fresh juga. Jadi sangat memungkinkan kalau waktu masuk ke area ini saat tadi malam itu udah bisa sell. Cuman karena kita sekarang di pagi ini, kita coba lihat bagaimana proyeksinya ya. Kalau dari saya pribadi, ini kita menunggu masuk ke area supply lagi. Sorry, sebentar. Nah, kita coba ini kemungkinan menunggu masuk ke area supply-nya lagi, dan untuk targetnya tentu seperti biasa ya, harga itu bergerak dari supply menuju demand atau sebaliknya. Karena ini kita dari supply ya, berarti targetnya adalah di demand. Demandnya yang terdekat itu ada di daerah sini ya. Jadi kita coba buat untuk TP dan SL-nya ya. Nah, SL-nya karena ini sudah cukup lama dia tidak tertembus nih ya, kita bisa cukup pasang SL-nya di atas high sebelumnya. Bisa di sekitar, nah di 2011 itu bisa dijadikan sebagai SL-nya. Dan untuk TP itu kita bisa ambil di area demand ini ya. Kita tempatkan, oh saya kira cukup di atas area demand sini saja ya. Nah, ini bisa untuk menjadi SLTP-nya, kita ganti untuk SL-nya menjadi warna merah, dan saya coba insert teks dulu ya, ini sebagai SL-nya. Oh, nggak enak ya, warnanya biru nih. Sebentar, teksnya kita beri warna merah juga. Oke, nah ini bisa untuk SL-nya dan ini untuk TP-nya.
Oke. Nah, eh, sekarang yang kita perlu lihat atau perlu hitung adalah risk reward-nya. Apakah risk reward ini cukup baik? Kalau dilihat dari secara kasat mata sih ya, ini sudah kelihatan cukup baik ya, karena risknya tergolong kecil nih. Sorry, sebentar. Karena ini sell kita yang short position. Nah, untuk risk reward-nya bisa sampai 1:4 malah. Ini cukup baik sekali ya kalau Bapak Ibu atau Sobat Lensa semua mau entry di sini nih. Karena ini merupakan area supply yang kuat juga yang sudah beberapa kali tidak tertembus dan risknya pun kecil. Kenapa kecil? Karena ini sudah beberapa kali tidak tertembus. Kalau tertembus sedikit kemungkinan akan langsung tertembus jauh ya. Makanya saya tidak memasang jauh-jauh untuk SL-nya. Cukup di atas high sebelumnya. Nah, di sini ya. Ini kita pasang di atas high sebelumnya. Jadi cukup aman dan cukup pendek juga untuk SL-nya karena kalau sudah break dari area tersebut ada kemungkinan untuk melanjutkan tren naiknya dulu gitu. Oke, jadi ini ya untuk gold bisa silahkan kalau mau di screenshot atau nanti saya kirim juga ini di grup dan di channel kita. Sekali lagi untuk Bapak Ibu dan Sobat Lensa semua yang mau join di grup dan channelnya bisa hubungi admin kita. Ada di kolom chat ya untuk admin, nanti bisa chat juga. Nanti atau bisa langsung hubungi ke nomor admin ya. Oke, saya tulis dulu di sininya sebagai ini aja langsung ya. Ini sebagai sell area. Oke. Nah, itu banyak yang bertanya juga kan, kalau nanti ini gimana nih kalau nggak sampai ke sell area dan kemudian turun? Kalau begitu kita lebih baik nanti kita nunggu buy di area demand-nya. Jika ini tidak kembali ke area supply ke 2002 sampai 2006 ini, kita lebih baik menunggu nanti untuk buy di area demand, yaitu di area 1973 sampai 1965, sekitar segitu ya. Jadi jangan dipaksakan untuk entry. Takutnya nanti kalau entry misalnya di tengah-tengah nih, kemungkinan ini akan turun terus. Nanti Bapak Ibu misalnya entry di tengah-tengah, tahunya dia akan kembali ke area supply atau mungkin malah ke SL-nya, itu resikonya lebih besar. Jadi harus disesuaikan juga dengan risk management masing-masing. Makanya yang saya bilang dari awal ini bukan merupakan rekomendasi entry posisi ya. Jadi untuk entry posisi nanti bisa disesuaikan dengan cara trading dan manajemen resiko masing-masing. Cuman kalau untuk misalnya ini emang turun dulu, kita lebih baik menunggu di area demand. Itu akan lebih aman dan risknya pun tentu akan lebih kecil. Oke, untuk gold saya kira cukup sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung tanyakan ya, bisa lewat kolom komentar. Sambil menunggu pertanyaan, tadi saya dapat request mungkin ya tadi karena ada yang tidak bisa hadir di Zoom ini dan beliau meminta untuk request Euro USD, makanya sekalian saja kita coba bahas Euro USD di sini ya. Nanti setelah kita bahas di sini, lebih jelasnya kita akan masukkan di grup dan channel. Euro USD pergerakannya cukup mirip dengan gold ya. Cuma kalau Euro USD kemarin masih didominasi oleh seller ya. Setelah di sesi Asia dan Eropa masih mengalami kenaikan, di sesi Amerikanya kita lihat ya betul ya, mulai turun di
jam 11 malam ya. Oh, jam 11 siang kemarin ya. Jadi dari sesi Asia sudah mulai menunjukkan penurunan kalau untuk Euro USD nih. Nah, ini pun sama ya karena ini sudah membentuk area supply. Coba kita lihat di candle sebelumnya. Oke. Untuk Euro USD dari pergerakan sebelumnya ini masih trennya naik ya sebetulnya. Cuman dia um, tidak dapat menembus di 1.096 dan menjadikan ini sebagai area supply baru yang masih fresh ya, yang belum terisi lagi. Walaupun ini sempat terisi sedikit, cuman kemungkinan untuk Euro USD pun saya akan menunggunya sama seperti gold tadi ya, menunggu ke area supply dan untuk TP-nya bisa di area demand. Seperti itu. Nah, sekarang nanti kita coba lihat area supply-nya di berapa, SLTP-nya bisa di berapa, nanti kita coba lihat ya. Kita coba tandai dulu. Oke, ini sebagai supply terbaru yang masih fresh. Sebentar. Sedikit kurang pas. Oke. Nah, ini untuk areanya. Untuk area supply-nya ya. Dan kalau saya sih menunggu ke area ini sepertinya untuk sell Euro USD. Oke, kita langsung saja kita buat ini ya. Di sininya sebagai sell area. Nah, seperti ini. Ini merupakan sell area ya. Kalau untuk saya ini sell areanya di sini nih, di 1.09586 sampai 1.09648. Nah, untuk SL-nya coba kita lihat. Oh, ini sudah termasuk high, all time high yang baru dari Agustus ya. Ini merupakan high lagi yang baru dari Agustus. Nah, kita bisa untuk SL-nya kita bisa tempatkan di sini ya. Ini kan high sekarang. Nah, untuk amannya bisa kita tempatkan di sekitar sini. Sorry, saya belum klik ini ya ternyata. Nah, bisa saja kita tempatkan di sini ya. Dan untuk TP-nya, seperti yang sudah sering dibilang, pergerakan harga itu dari supply menuju demand atau dari demand menuju supply. Karena kita ini dari supply, tentu targetnya adalah di demand ya. Kita bisa tempatkan di sekitar sini. Dan kita coba lihat untuk risk reward-nya. Ini kita ganti. Kita coba ganti warna biar beda ya. Dan ini juga menandakan bahwa ini adalah SL atau target resiko kita segini ya. Oke, kita coba hitung. Ini sekitar 1:3. Sangat baik juga ya kalau untuk dari risk reward-nya. Nanti kalau Bapak, Ibu, dan Sobat Lensa semua mau entry sell ini, bisa nanti kita tunggu ke area ini, jangan dari sekarang. Nah, alternatifnya seperti apa? Alternatifnya sama seperti gold tadi. Jika ini turun ke area demand,
dan tanpa kembali ke area supply-nya. Jadi kita nanti coba untuk menunggu dan bisa buy di area demand ya. Begitu. Karena kan ini juga sebetulnya trennya sedang naik. Jadi kita akan menunggu dulu apakah dia dapat menembus supply-nya atau tidak. Jika tidak, tentu akan kembali ke demand. Dan nanti jika sebelum balik ke supply dia ternyata turun dan menuju demand, nanti kita bisa buy di area demand ya. Nah di sini ini sebagai TP SL tadi ya, TP SL tadi. Nah ini di area ini kalau emang ini langsung turun, di area ini Bapak Ibu Sobat Lensa semua bisa buy dari area tersebut ya. Tapi untuk sekarang saya lebih menyarankan kita menunggu sell di area ini karena ada kemungkinan ini akan naik dulu, nanti kita akan sell di area yang 1.09586 sampai 1.09648. Nah, itu areanya ya. Oke, mungkin kalau Bapak Ibu mau screenshot silakan nanti, tapi pasti kita akan share juga. Oke, untuk Euro USD, nah sedikit intermezzo, kalau Bapak Ibu open di TradingView, di bawahnya ini ada bendera-bendera, ini tuh menandakan newsnya ya, seperti ini. Durable goods, ini yang nanti malam jam 20.30. Nah, ini bisa dilihat dari sini di TradingView ya. Ini juga untuk euronya berarti tanggal 23, berarti besok ya. Itu jam 15.30 WIB. Ini karena saya sudah mengset waktunya UTC plus 7 ya. Itu sama dengan waktu Indonesia bagian Barat. Ini ada preview sama forecast-nya. Jadi selain dari web-web yang menyediakan tentang kalender ekonomi, di TradingView pun dapat melihat ada news apa aja. Itu malah lebih enak karena langsung di pairnya seperti Euro USD ya, newsnya hanya Euro dan USD aja. Jadi bisa dilihat di situ juga ya buat Bapak Ibu mungkin yang belum tahu. Nah ini kita atau saya sekarang buka chart itu lewat TradingView. Mungkin Bapak Ibu yang belum tahu bisa coba nanti untuk kalau mau lihat chart atau apa bisa di TradingView juga. Oke, untuk Euro USD saya kira cukup sekian. Coba kita cek. Mungkin ada nih buat satu pair lagi. Apa ya? Kira-kira mungkin ada request atau ada yang mau bertanya mengenai pair apa? Uh, Coba kita lihat untuk Euro JP ya. Gold dong coach. Goldnya tadi sudah ya. Untuk Pak Isan. Nah kita coba kembali dulu ke goldnya ya. Nah Pak Isan ini untuk goldnya tadi sudah. Kita menunggu di sell areanya dan ini untuk SLTP-nya. Nah, Pak Isan kalau untuk mau lebih lengkapnya atau ketinggalan dari mapping kita hari ini, pertama Pak Isan bisa lihat nanti di channel atau grup kita di Telegram dan di WhatsApp ya. Nanti bisa hubungi admin untuk cara masuknya bagaimana dan untuk videonya bisa disaksikan juga nanti di YouTube. Dan kalau Bapak Ibu Sobat Trader semua, Sobat Lensa semua ya, termasuk Paisan, kalau nanti lihat di YouTube, jika belum kena ke sell areanya berarti itu masih bisa dipakai untuk setupnya ya. Kecuali sudah kena dan sudah mulai turun lagi, itu sebaiknya dihindari karena akan memperbesar resikonya. Tadi ada dari Paisan juga, aku ada sell di 2001, amankah 2001 ya, 2001 masih cukup aman karena 2001 itu masih di area mendekati area supply-nya ya. Ini area supply-nya yang saya jadikan sell area. Cuman lebih baik untuk Paisan saya ingatkan untuk pakai SL aja Pak. SL-nya bisa ditempatkan sama seperti yang di setup ini. Ini
2011 di sekitar itu, disesuaikan juga dengan ketahanan dana atau ketahanan modal dari Paisan ya. Karena lumayan juga dari 2001 ke 2011 itu berarti sekitar 10 poin atau 100 pip Paisan. Cuman kalau untuk 2001 itu masih cukup aman ya, atau sekarang sudah running profit berarti ya. Nanti Paisan bisa aja menggunakan set BEP dulu Paisan. Di set BEP nanti begitu turun lagi bisa trailing stop gitu. Atau dari sekarang misalnya Paisan menggunakan SL Plus, nanti begitu kembali ke harganya, nanti kan terkena SL tapi masih tetap profit dan bisa nanti open kembali di sell area yang sudah saya catat ini ya. Kira-kira begitu untuk Paisan ya. Oke, saya coba satu pair lagi. Oke, makasih banyak sama-sama Paisan. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Saya coba kayaknya masih sangat jarang dibahas ya pair-pair cross pair seperti ini. Kebanyakan pair-pair Mayer yang pairingnya dengan USD ya. Coba kita lihat kalau Euro JPY, apakah ada peluang entry yang baik? Sekarang berada di area mendekati area demand ya Euro JPY. Oke. Nah, nanti saya nonton YouTube-nya juga biar lebih paham. Boleh, Pak Isan, YouTube-nya nanti kita tinggal search aja di YouTube, Lensa Trading, nanti pasti langsung keluar di YouTube-nya ya. Jangan lupa nanti jika memang YouTube-nya bermanfaat, bisa bantu subscribe, like, komen ya. Nah, itu Pak Isan sudah dikirim oleh admin kita, itu lengkap. Ada channel Telegram, ada grup WhatsApp, dan YouTube-nya. Mungkin untuk admin bisa sekalian ditulis untuk kontak WA adminnya. Siapa tahu nanti ada eh, peserta yang langsung pengen mengontak ke WA untuk bertanya lebih lanjut. Nanti bisa juga ya. Nah, kembali lagi ke Euro JPY ya. Oke, kita lihat daily-nya. Oh, ini daily-nya benar-benar sedang didominasi oleh seller ya. 5 hari terakhir ini didominasi oleh seller. Kita lihat cukup kuat untuk penurunannya. Kita coba lihat di weekly. Oh, sebentar ya. Saya ada yang bertanya lagi nih. Ternyata Bu Tasya, cara join grup VIP Lensa gimana? Nah, cara joinnya bisa nih dengan join di kita, nanti di broker rekomendasi kita itu nanti free untuk join di grup VIP Lensanya. Nanti untuk lebih jelasnya ke admin juga bisa ya. Nanti admin akan menjelaskan. Di sini untuk, nah ini untuk admin untuk info cara join bisa chat WhatsApp admin Lensa Trading itu di 0895 8006 80102. Nanti Bapak Ibu sobat Lensa semua bisa chat ke admin ya untuk cara joinnya. Nanti cara joinnya seperti biasa mungkin membuka akun di broker rekomendasi kita, nanti itu akan secara otomatis. Tapi untuk lebih jelasnya nanti bisa langsung ke admin ya. Itu nomor adminnya sudah ada. Tadi channel Telegram pun sudah ada, grup WA sudah ada, YouTube sudah ada ya. Jadi Bapak Ibu sudah lengkap nih sosial media kita semuanya ada di sini. Nanti jika membutuhkan silakan bisa langsung lewat grup, bisa yang membutuhkan untuk menonton kembali bisa lewat YouTube, atau yang butuh info langsung bisa langsung chat ke admin ya. Oke, saya lanjutkan lagi untuk Euro JPY.
Di minggu ini memang sampai hari Rabu ya, sekarang hari Rabu ini masih sangat didominasi oleh seller. Kita langsung coba ke H1 aja untuk lihat tren di H1-nya. Nah, kalau untuk seperti ini, karena masih cukup kuat untuk turun, walaupun ini berada di area demand, nanti paling kita menunggu dulu ya, apakah area demand ini akan eh, mungkin akan ini ya terbreak. Kalau terbreak area demand ini nanti bisa menjadi area supply. Ini juga sebelumnya menjadi area demand nanti jadi area supply. Nah ini juga sama. Karena yang saya lihat ini untuk Euro JPY masih kuat ya untuk penurunannya. Nah, sepertinya masih kurang ideal untuk entry di Euro JPY. Coba kita cari satu pair lagi mungkin dari Ibu Tasya. Terima kasih sama-sama Ibu Tasya. Semoga membantu dan untuk infonya bisa lewat admin ya. Dan semoga cocok nih dengan lensa trading, baik edukasinya, baik analisanya, dan lain-lain ya. Nah, GBP USD pun sama, cuman sama seperti euro ya, tapi belum memasuki area demand, area supply, cuman ini sudah membentuk high di sini. Coba lihat sebelumnya. Oke, sudah menembus high sebelumnya di 1.25478. Jadi ini lebih baik menunggu dulu karena kalau secara tren masih lebih kuat naik nih dibanding dengan Euro USD tadi ya. Hmm, kalau saya sih sepertinya belum akan entry di GBP USD ya, melihat candle yang terbentuknya. Nah, oke, kita coba lihat di. Nah, kalau USD JPY ini ada nih, ada area supply nih di sini nih. Sorry. Nah, ini merupakan area supply-nya. Jadi kalau di USD JPY kita bisa nunggu nih, bisa nunggu sell-nya di area supply. Saya tulis ya. Ini jadi setup terakhir mungkin di morning talk kita kali ini jika nanti tidak ada yang bertanya. Nah, ini ya untuk USD JPY, kalau saya sih menunggu di area supply ini. Nanti kemungkinan jika masuk ke area supply, kita bisa ambil sell di 148.334 sampai 148.451 dengan TP dan SL. Bentar, TP-nya bisa di low sebelumnya. Ini bisa menjadi TP-nya. Dan SL-nya bisa di, karena kita, oh di sini nih, bisa ternyata. Di arah, di sini ada FVG juga nih, fair value gap. Nah, bisa ditempatkan di sini untuk SL-nya ya. Oke. Nah, seperti ini. Wah, terlalu kecil. Selnya jadi tadi tidak terlihat ya. Kita lihat risk rewardnya. Terlalu jauh.
Oke, risk rewardnya di 1:3, ini juga termasuk oke ya untuk kita entry posisi dengan risk reward seperti ini. Nah, tapi ini ada second option ya, atau opsi selanjutnya jika ini tidak turun. Nah, nanti kalau ini tertembus, eh, si supply ini ya, area supply ini tertembus dan bisa menembus ke area parallel gap yang saya jadikan sebagai SL, itu kemungkinan bisa juga untuk USGP ini uh, meneruskan kenaikannya ya, atau berubah arah dari sebelumnya tren turun nanti bisa jadi tren naik. Nah, itu bisa menjadi second optionnya. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya saya akan uh, tulis di analisa yang akan di-share-nya. Nanti di situ akan ada analisanya dan ada second option-nya. Second option itu seperti apa jika analis A ini fail atau tidak terjadi ya. Seperti tadi misalnya tidak mencapai areanya, itu bisa menggunakan second option-nya. Paling untuk mappingnya di hari ini saya kira cukup sekian. Sebentar. Oke. Okay. Untuk Bapak Ibu, Sobat Lensa semua, jika ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Tapi dari sesi untuk mapping hari ini cukup sekian. Nanti akan saya share juga untuk mappingannya di grup dan di channel ya. Jadi yang belum join di grup atau channelnya, silahkan langsung join. Karena di sana selain ada mappingan dari hasil morning talk atau review market, nanti juga ada info-info lainnya di sana ya. Oke, sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi. Saya akhiri aja untuk sesi morning talk kita di hari ini. Terima kasih kepada manajemen Lensa Trading yang sudah membuat acara ini berjalan lancar sampai hampir beres ini ya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Sobat Lensa semua yang mengikuti dari awal sampai menuju penutupan kita kali ini. Ya, saya ingatkan kembali, nanti sore kita ada webinar edukasi bersama Coach Deden dan Coach Rino dengan tema itu membahas tentang supply demand. Nah, nanti kan apa yang saya bahas atau apa yang Coach Rino dan Coach Deden suka bahas ya, tentang kita buy di area demand, sell di area supply. Nanti lebih jelasnya untuk area supply dan demand itu seperti apa akan dijelaskan melalui materi oleh Coach Deden di sore ini jam 3. Jadi Bapak Ibu semua jangan lupa nanti sore jam 3 join lagi di Zoom meeting kita untuk webinar edukasinya. Selain itu dapat juga disaksikan kalau misalnya kelewatan untuk morning talk-nya atau kelewatan untuk webinarnya, itu bisa disaksikan di YouTube kita. YouTube-nya itu Lensa Trading ya, Lensa spasi Trading. Nanti bisa dicari di YouTube. Itu juga menampilkan video-video webinar, video waktu kita morning talk atau preview market. Juga ada video-video edukasi bahkan untuk pemula seperti pengertian forex, terus cara membuat akun dan lain-lain itu juga ada. Jadi silahkan dicek juga untuk di YouTube-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk yang belum join dengan kita di channel atau di grup, bisa join lewat link yang tadi sudah diberikan oleh admin. Oke. Sekali lagi saya ingatkan, hal yang saya sampaikan tadi adalah sebatas referensi dan sebatas analisa dari saya pribadi, bukan merupakan rekomendasi entry posisi. Karena untuk entry posisi itu kembali kepada Bapak Ibu, disesuaikan dengan cara trading dan manajemen resiko masing-masing. Oke, saya cukupkan sampai sini untuk pertemuan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam profit.